hari ini kebetulan saya sebenarnya pemateri cadangan, tapi pemateri utamanya berhalang hadir karena ada jadwal meeting. Jadi hari ini aku mau bawa materi tentang sense of belonging. Sebenarnya sense of sedikit disclaimer, sense of belonging ini kan lebih ke psikologi ya. Jadi mohon dari teman-teman rekan-rekan semua dapat memaklumi kalau misalkan saya kurang capable untuk menguasai materi ini. Kita mulai dari general definition dari sense of belonging. Sense itu sendiri itu kata benda, property by which the body perceives an external stimulus. Itu bagian dari tubuh kita yang merasakan stimulus atau sensasi dari luar tubuh. Sedangkan belong ini adalah kata kerja. Artinya be the property of, be a member of, or part of a particular group, organization, or class. Jadi menjadi kepemilikan dari sebuah anggota, menjadi anggota dari sebuah atau menjadi bagian dari sebuah grup, organisasi ataupun kelas. Jadi secara general the sense of belonging ini merujuk pada emosional manusia, di mana mereka akan merasakan bahwa mereka ini adalah bagian terpenting atau integral dari sebuah dari grup. Misalnya dia merasa bahwa dia harus dianggap sebagai bagian dari anggota grup, anggota atau teman bekerja, anggota dari tim atlet atau anggota dari tim kelompok religi. Jadi bagaimana sih sense of belonging di tempat bekerja? Sense of belonging in the workplace refers to an individual's perception of being valued, accepted on their professional environment. Jadi gimana kalau di tempat kerja sendiri lebih spesifik, bagaimana si pekerja ini akan merasa dianggap menjadi sebuah bagian yang terpenting, sebuah bagian yang integral dari sebuah situasi mereka bekerja, situasi profesional. Kemudian sense of belonging ini akan lebih dari sekedar mereka menganggap bahwa mereka punya pekerjaan. Jadi mereka akan menganggap bahwa mereka ini adalah bagian terpenting. Jadi mereka akan merasa bahwa mereka itu dirangkul, dianggap atau didengarkan. Kemudian the sense of belonging arises when employees feel that their employers acknowledge their contribution, hear their voices, and respect their diverse background. Jadi keberadaan mereka juga diterima, itu menjadi sebuah bagian terpenting dari sense of belonging ini. Kemudian bagaimana sih untuk memupuk, mempertahankan ataupun menumbuhkan sense of belonging di tempat kita bekerja? Itu bisa diraih dari beberapa poin-poin. Yang pertama itu acknowledge achievement. Jadi di sini pencapaian yang kita capai itu perlu untuk diapresiasi. Istilahnya teman-teman bekerja ataupun atasan ataupun perusahaan ini memang perlu untuk mengapresiasi sebagaimana kontribusi yang telah diberikan oleh pekerja. Kemudian yang kedua, respect diversity and inclusion. Ini lebih ke keberagaman. Jadi kalau background dari setiap employee itu kan pasti berbeda-beda, baik dari ras, agama atau etnis, dan background pendidikan juga. Jadi keberagaman ini menjadi suatu kekayaan bagi perusahaan yang perlu dirangkul. Kemudian grow community spirit. Ini lebih ke hal-hal di luar dari situasi yang formal. Jadi misalnya activities include hangout. Jadi hangout bareng teman-teman satu kerjaan atau satu tim. Kemudian juga team building exercises. Jadi semacam bagaimana mereka menyelesaikan kerjaan bareng-bareng. Kemudian juga informal social gathering, kayak misalnya gathering perusahaan. Yang berikutnya itu encourage a positive work environment. Ini lebih ke situasi positif. Bagaimana
merujuk pada bagaimana mereka merasakan kebahagiaan dalam menjalankan pekerjaan, contributing to creating a culture of belonging in the workplace. Jadi mereka lebih ke bagaimana mereka dianggap berkontribusi dalam situasi profesional mereka. Selanjutnya itu establish shared goals. Shared goals ini kan pasti setiap tim itu punya goalsnya masing-masing. Jadi bagaimana mereka mendiskusikan goalsnya mereka, bagaimana mereka dapat melaksanakan misinya, dan hasil apa yang mereka capai dari diskusi mereka itu. Kemudian facilitate growth opportunities, ini lebih ke development. Jadi bagaimana bagaimana pemberi kerja itu develop atau menyediakan juga berbagai fasilitas pelatihan bagi para pekerjanya. Kemudian foster open communication, hampir sama juga tadi dengan soal diskusi. Jadi lebih terbuka menerima setiap ide-ide yang diberikan oleh rekan-rekan teman-temannya dalam satu tim, dan menganggap itu adalah hal penting, walaupun misalnya setiap karyawan pasti memiliki sudut pandang yang berbeda, tapi nanti akan ketemu di titik yang clear. Kemudian establish trust, ini menjadi hal yang terpenting sebenarnya ketika suatu pekerjanya ini pekerja diberikan kepercayaan untuk handle pekerjaannya. Jadi akan menumbuhkan rasa bahwa dia itu dianggap sangat penting, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan. Kemudian juga open feedback ini terkait dengan ide-ide yang tadi disampaikan, bagaimana kita dapat atau perusahaan ataupun atasan dapat memberikan feedback atas ide-ide tersebut. Kemudian create mentorship program, ini lebih ke internal, bagaimana orang-orang atau senior-senior yang mungkin memiliki lebih banyak pengalaman dapat memberikan contoh ataupun mentor kepada orang yang mungkin lebih baru di dunia tersebut, di bidang tersebut. Kemudian create cross training opportunity, sama halnya juga tadi kayak development of employee. Jadi bagaimana sih sebenarnya positifnya sense of belonging ini? Yang pertama itu employees perform better. Jadi dari hal-hal tadi akan muncul dalam diri penerima pekerjaan atau pekerja yang dapat berdampak bagi performanya. Performa ini lebih ke bagaimana dia menjalankan pekerjaannya, goalsnya sudah tercapai atau tidak. Kemudian employees are more engaged. Engage ini maksudnya lebih ke bagaimana dia merasakan merasa bahwa pekerjaannya itu lebih ke ini, bagaimana mereka merasa nyaman dengan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, employees help generate greater profitability. Jadi ini lebih ke, walaupun sebenarnya kita misalnya bagian HR itu tidak langsung berkaitan dengan profitability ataupun misalnya material, tapi dari segi kita menjalankan pekerjaan kita itu akan mendukung bagaimana profitability itu dicapai. Kemudian yang keempat, employees stay longer and are absent less often. Jadi ketika dia sudah merasa bahwa dia menjadi bagian terpenting dari pemberi kerja atau perusahaan, maka pekerja akan stay lebih lama atau turnover-nya itu akan lebih rendah. Kemudian yang kelima, employees work better as a team. Jadi kalau misalkan tadinya individu sudah merasa nyaman, sudah merasa bahwa dia itu penting dari perusahaan itu, maka mereka akan bekerja sama dengan tim akan lebih baik, lebih better. Jadi value of belonging ini sendiri untuk individual itu ada beberapa, sebenarnya ada banyak, tapi ini lebih ringkasnya itu terkait dengan motivation, kemudian performance outcomes, physical and mental health, career outcomes,
Sedangkan untuk organisasi sendiri itu lebih ke innovation, business performance, quality, and highest performing teams. Mungkin cukup sekian kalau untuk materinya. Mungkin ada yang mau share tentang sense of belonging. Apakah sudah ada yang merasa bahwa sense of belonging di MHA tercapai? Ada yang mau sharing nggak kira-kira? Berbicara masalah sense of belonging, sebatas mana sih kita sebenarnya mengharapkan penting dalam sebuah organisasi? Misalnya gini, kita misalnya adalah orang yang kurang aktif memang, kurang partisipasi ketika ada problem atau apa. Nah, menurut saya sih ini juga menjadi faktor penting bagi kita sebagai karyawan, bahwa memang di setiap ada sebuah problem atau apa, ya kita memang harus support diri sendiri juga kadang ya, kita harus aktif, dan di situ mungkin baru kita bisa mencapai dengan apa yang dikatakan sense of belonging gitu. Dan kemarin nanti ada feedback atau enggak, cuma kan kalau mau ada feedback mungkin harus ada aktif dalam berpartisipasi gitu ya. Menurut Mas Eben sebenarnya bagaimana nih menyambungkan antara aktif partisipasi dari sebuah tim dengan dan idenya itu didiskusikan bersama dengan tim supaya mereka juga ikut berperan aktif dalam hal itu.